Ya, pemirsa, beberapa hari setelah pemungutan suara, tim sukses Fokenara menuding tim sukses Jokowi Ahok melakukan politik uang saat rekapitulasi penghitungan suara. Tudingan ini dibantah oleh calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Sementara itu, Panwaslu DKI Jakarta telah menerima 54 laporan pelanggaran saat berlangsungnya pemungutan suara 11 Juli lalu. Proses penghitungan suara pemilihan kepala daerah DKI Jakarta masih berlangsung. Rencananya KPU DKI Jakarta baru akan mengumumkan hasil penghitungan suara pada 20 Juli mendatang. Jika melihat dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Pilkada DKI Jakarta dilakukan dalam 2 putaran. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama akan kembali bersaing dengan pasangan Fauzi Bowo, Nahrawi Ramli untuk memperebutkan suara warga ibu kota pada 20 September 2012. Meski putaran kedua masih 2 bulan lagi, aroma persaingan kedua pasangan calon sudah mulai terasa. Tim sukses Fokenara menuding tim sukses Jokowi Ahok melakukan politik uang saat rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Terbukti dari keterangan warga, khususnya di RW 07, warga didatangi seseorang, bahkan dengan status sebagai koordinator, yang nampak di gambar ini kami ketemukan ketika rekapitulasi di tingkat Kelurahan Pegangsaan. Beliau yang diduga oleh masyarakat sebagai pemberi dana sebesar bervariasi dari 50.000 seorang, dari 50.000 seorang sampai 75.000 seorang diselipkan di dalam baju kotak-kotak. Namun tudingan ini dibantah calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurut Jokowi, dana kampanye yang dimilikinya sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk dibagi-bagikan. Coba dilihat, spanduk kita juga paling sedikit, banner juga sedikit. Baliho nggak ada kita pasang itu, karena apa, memang dana kita nggak ada kok untuk apa itu memberi uang. Waktu ke Gelora Bung Karno juga, serupiah pun nggak kita beri, 130.000 orang yang datang ke sana. Jadi ya saya senyum-senyum aja. Sebelum pemungutan suara, baik tim sukses Jokowi Ahok maupun tim sukses Fokenara sama-sama merasa pasangan calon yang mereka usung menjadi sasaran kampanye hitam. Serangan kampanye hitam dilakukan di antaranya melalui spanduk dan sosial media. Sementara itu, Panwaslu DKI Jakarta menerima 54 laporan pelanggaran yang terjadi saat pemungutan suara. Salah satunya pelanggaran dalam bentuk kampanye terselubung, di mana saksi di tempat pemungutan suara memakai baju dan atribut pasangan calon. Jelas dalam surat edaran KPU H-2 yang dikeluarkan menyatakan apabila saksi menggunakan baju, yang nggak boleh itulah baju dengan nomor urut, kemudian nama pasangan calon maupun foto. Panwaslu DKI Jakarta akan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi dalam pilkada. Tim TV One mengabarkan. Ya, belum lagi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dimulai, namun saling sikut dan aroma persaingan sudah mulai muncul saat ini. Nah, perbincangannya terkait hal ini akan dihadirkan langsung bersama rekan saya Vito Dinopa dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Vito, silakan. Terima kasih Anggi. Kalau hasil quick count seiring sejalan dengan hasil rekap manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yang diperkirakan akan berlangsung tanggal 20 Juli nanti, maka berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang, entahlah kalau misalnya kemudian MK membatalkan undang-undang tersebut dan akhirnya tidak perlu ada putaran kedua, itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya hasil hitung cepat berkorelasi positif atau seiring sejalan dengan hasil penghitungan manual, itu artinya akan ada pemilu putaran kedua untuk DKI Jakarta. Dan yang maju adalah pasangan Fokenara dan Jokowi Ahok. Belum lagi suasana
persiapan sosialisasi berlangsung dengan intens karena kebanyakan masih konsolidasi dan melakukan pembenahan di dalam, tapi ramai persaingan antar keduanya sudah mulai terasa dan itu ditangkap oleh media. Salah satunya sudah kita dengarkan tadi, tim Foke Nara melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pesaingnya. Bagaimana kita menyikapi ini? Apakah ini akan menjadi eskalatif dengan berbagai imbuhan isu lainnya? Kita akan segera berbincang dengan narasumber kita. Dua pasang calon diwakili oleh masing-masing satu orang tim sukses. Ada Mbak Dewi dari Jokowi Ahok dan Bung Dasril dari Foke Nara. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan di tengah, selayaknya seorang wasit dan juri, ada Panwas DKI Jakarta, Bung Ahmad Dansyah. Terima kasih sudah hadir. Dan kita akan lihat sesungguhnya seperti apa fenomena ini. Apakah memang mengerucut sedemikian tajamnya persaingan itu menjelang putaran kedua. Kami akan memulai setelah jeda berikut ini. Hanya tambah Rp500 tarikan makin enteng. Dapatkan sensasi racing dari Duration. Hanya tambah Rp500 tarikan makin enteng. Dapatkan akan coba tantangan Sunsilk Conditioner. Aku butuh satu. Baik, mari kita segera mulai perbincangan ini. Bung Dasril, apa sih sebenarnya yang Anda temukan? Tim apa sih yang ditemukan? Seperti apa bentuk bagi uangnya? Oke, begini, ada fakta di masyarakat yang ditemukan seperti yang disebutkan tadi, ada modus yang ditentukan oleh orang tertentu dengan membagikan sejumlah uang. Kemudian fakta ini diungkap oleh masyarakat dan dilaporkan kepada Panwas. Nggak, modusnya kayak gimana tuh? Modusnya kayak gimana? Modusnya dengan melampirkan baju kotak-kotak dan menyelipkan uang seperti yang disampaikan oleh saksi tadi seperti itu. Kemudian modus ini dilaporkan kepada Panwas. Panwas, kami menggiring proses ini bahwa ternyata ada tabir dalam proses pemilu kada ini yang seperti itu. Dan kemudian kepada masyarakat yang banyak. Itu kejadiannya kapan? Ketika pencoblosan? Proses kejadian tentu sebelum pencoblosan, begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian setelah ini kan begini, faktanya secara faktual, quick count tim Anda kalah, gitu kan? Di quick count loh, bukan manual. Terus kemudian Anda melaporkan ini. Ini seolah-olah seperti nggak terima dengan kekalahan itu dan kemudian Anda menyampaikan laporan. Kenapa nggak sebelumnya itu dilaporkan misalnya begitu? Oke, fakta itu tidak kami yang mengalami. Yang mengalami adalah warga. Anda mendapat temuan setelah pencoblosan? Iya, setelah temuan setelah pencoblosan dan kami mengawal laporan tersebut. Begitu. Oke, bagaimana Mbak Dewi menanggapinya bagaimana? Benar nggak sih ada itu? Kalau enggak saya bawa baju kotak-kotak juga banyak di rumah kotak-kotak. Gitu ya. Saya juga rasanya sebelum pilkada juga punya banyak baju kotak-kotak gitu kan. Tapi kami menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman dari timnya Pak Foke ya. Tapi dari kita tentu pendukung Pak Jokowi dan Pak Ahok sangat patuh hukum dan taat dengan aturan. Jadi saya rasa kami lebih memilih bersabar menunggu pengumuman resmi dulu hasilnya seperti apa. Karena quick count ini kan bagian dari pesta demokrasi juga, memeriahkan gitu ya. Saya justru melihat bahwa apa yang dilakukan pada Pilkada DKI ini justru menjadi cermin bahwa perkembangan demokrasi kita semakin baik gitu ya. Iya, karena Anda menang. Kita kembali ke kasus ini. Jadi, Anda sendiri mendapatkan sebetulnya lanjutannya adalah begini. Kami dengar juga dari berbagai media termasuk TV One ya. Tapi kami tidak mau klaim juga bahwa kami kita juga nemuin menyerang gitu kan, atau kita juga menemukan beberapa pelanggaran, tapi kita bersabar gitu kan, menunggu dulu hasilnya karena ada beberapa langkah ke depan. Tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi tadi di wawancara dengan TV One bahwa
kami bisa dibilang kami nggak punya duit gitu. Untuk kampanye aja kita bergotong royong. Makanya Pak Jokowi juga klaim bahwa berkoalisi dengan rakyat. Karena kita menginginkan gotong royong itu juga dari masyarakat. Jadi betul-betul uangnya pas-pasan. Kita dari jualan baju kotak-kotak, dari saweran teman-teman relawan gitu ya. Maaf saya potong sampai di situ. Kita juga tahu proses politik seperti apa. Belum tentu uangnya dari Anda, tapi bisa dari simpatisan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya begini, apa bentuk yang Anda temukan? Kalau misalnya udah kita simpan aja, kira-kira modusnya seperti apa? Sama juga membagi uang? Kalau kita modus dan temuan itu banyak, tapi sekali lagi saya tekankan kita tidak ingin bukan nggak mau ngomong ya, tapi lebih baik kita bicara pada saat yang tepat. Jadi saat yang tepat sekarang adalah bagaimana kita mensyukuri bahwa ternyata rakyat mulai cerdas gitu ya, bahwa mereka bisa memilih figur yang lebih jujur, yang lebih bersih, yang lebih, saya rasa DKI hanya bisa dipecahkan dengan orang yang jujur, bersih, dan kinerjanya memang sudah konkret gitu. Ini ada laporan nih, ada laporan dari Fokenara nih, Panwas. Katanya Jokowi juga punya temuan, tapi tunggu nantilah hasil penghitungan manual. Yang bernuansa, yang beraroma seperti ini, Panwas menciumnya juga? Dan kalau menciumnya, seperti apa modusnya, apakah sama? Dan bagaimana kemudian Anda menanggapi? Ini kan sepihak nih, laporannya sepihak. Apakah ini akan diproses? Ya, pertama serangan ini memang serangan fajar karena kami mendapatkan laporannya pada tanggal 13 Juli pada pukul 23. Jadi Pak Ian tadi yang masyarakat katanya melaporkan kepada Panwas, betul, pada hari Jumat. Dan dalam laporan yang kami terima itu disebutkan bahwa bentuk serangan fajar terjadi menurut versinya. Kita lanjutkan kembali, saya potong tadi Pak Ketua, silakan. Ya, jadi kami terkejut bahwa itu besoknya, esok harinya, hari Sabtu itu adalah laporan dari tim kampanye. Sehingga kami tentu saja minta kepada Pak Dasril waktu kita ketemu bahwa berikan mandat. Masalahnya di sana, jelas ketika laporan masyarakat ini terlapornya disampaikan sebagai tim kampanye. Jadi kalau tim kampanye itu disebutkan di pasal 82, pasangan calon atau tim kampanye yang melakukan praktek politik uang menjanjikan untuk memberikan sesuatu pada dalam bentuk barang untuk mengaruhi pemilih, ancamannya kan diskualifikasi. Diskualifikasi dan kemudian pidana penjara. Nah,